Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kira-kira apakah kalian sudah pernah mendengar atau melihat kisah Nabi Musa? Di sini Ustazah akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Diperhatikan baik-baik ya. Tapi sebelumnya kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi Musa alaihi salam lahir, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat sombong. Karena dia sangat sombong, dia menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dia ingin disembah oleh rakyatnya. Nama raja tersebut adalah Raja Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki kecil. Berhari-hari Fir'aun bermimpi dengan mimpi yang sama, hingga akhirnya Fir'aun pun merasa gelisah. Akhirnya Fir'aun memanggil ahli nujum untuk mentakwilkan mimpinya. Kemudian ahli nujum pun berkata kepada Raja Fir'aun, "Wahai Raja Fir'aun, arti mimpimu adalah kelak akan lahir seorang anak laki-laki yang gagah dan anak tersebut akan merebut kekuasaanmu." Setelah mendengar penjelasan dari ahli nujum tersebut, Fir'aun akhirnya ketakutan. Fir'aun merasa khawatir. Dia memikirkan apakah benar nanti ada keturunan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya dan akan menghancurkan ketuhanan Fir'aun. Hingga akhirnya Fir'aun pun mengeluarkan peraturan yang berisi, barang siapa yang melahirkan bayi laki-laki maka akan segera dibunuh. Bertepatan dengan peraturan diumumkan, ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat dan ayahnya yang bernama Imran bin Khohis sangat terkejut sekali. Karena anak yang baru dilahirkannya adalah seorang anak laki-laki. Kemudian, ibu Nabi Musa mendapatkan ilham untuk menyelamatkan anaknya. Musa yang masih kecil, yang masih bayi, dimasukkan ke dalam sebuah peti yang ditutup rapat-rapat, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya, Musa kecil terdampar di pinggir semak belukar. Semak belukar tersebut dekat dengan tempat istri Fir'aun dan keluarnya mandi. Saat itu istri Fir'aun yang bernama Asia sedang mandi di tempat tersebut. Tiba-tiba ia melihat sebuah peti yang tersangkut di semak belukar. Kemudian dia mengambilnya dan membuka peti tersebut. Dia langsung terkejut. Ternyata di dalam peti itu terdapat bayi. Itulah bayi Nabi Musa yang akhirnya diasuh oleh istri Fir'aun. Musa dipelihara secara diam-diam karena Asia takut. Apabila Fir'aun mengetahui tentang bayi itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Namun, lama-kelamaan Fir'aun mengetahui bahwa istrinya sedang memelihara seorang bayi. Fir'aun berkata kepada istrinya, "Serahkan bayi itu kepadaku." Namun istrinya pun menolak. Asia berkata, "Biarkan bayi ini kupelihara baik-baik, karena ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Bukankah kita tidak mempunyai anak?" Mendengar permohonan dan keluhan istrinya, akhirnya Fir'aun mengizinkan Asia untuk memelihara Musa. Ketika Musa kecil dipelihara oleh keluarga Fir'aun, ia tidak mau menyusu kepada siapapun. Akhirnya, keluarga Fir'aun mengumumkan untuk mencari orang yang dapat menyusui bayi tersebut. Ternyata, ibu Musa mengetahui kabar tersebut. Akhirnya, ia melamar sebagai wanita penyusu bayi. Mulai saat itu, ibu Musa menyusui putranya sendiri dan tidak diketahui oleh siapapun. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak.
Tiba-tiba janggut Fir'aun ditarik oleh Musa hingga Fir'aun kesakitan. Lalu Fir'aun berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Nabi Musa tinggal di istana Raja Fir'aun sejak berusia 3 bulan hingga dewasa. Orang-orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa diberi oleh keluarga Fir'aun. Mu artinya air dan Sa adalah tempat penemuannya di tepi sungai Nil. Musa tinggal di istana Fir'aun sampai dewasa dan menjadi pemuda yang gagah berani. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Nabi Musa. Di pertemuan selanjutnya, Ustazah akan melanjutkan cerita Nabi Musa. Penasaran tentang kisah selanjutnya? Nah, sebelum itu silahkan dikerjakan tugasnya dulu ya, Nak. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan di WA-nya Ustazah Rahma. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.